es di kutub utara terus mencair signifikan dari perubahan iklim di bumi. Beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Menurut perkiraan para ilmuwan, kenaikan suhu 1,5 derajat akan membawa bencana Rumah besar, kaca yaitu berbahaya, emisi termasuk karbon karbon dioksida, nitrogen, dan metana, meningkat hingga ke rekor tertinggi. Kita masalah lain. Rugi dong. Aja lah, lu pada ikut. Ikut aja. Ya, lu pada mau motor sendiri kan? Wah, ya. Ya, ya lah. Tahu kalau misalkan Ya nggak sih ya? Hai guys, ada mau main? Iya kan? Terus naik apa misalnya? Semua terus. Aduh, lah pada tuh emang nggak kasihan apa bumi kita tuh lagi panas tau? Terus apa hubungannya? Kalau apa ya, penggunaan bahan bakar bensin itu menghasilkan salah satu gas efek rumah kaca yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, bener tuh apa yang bilang Awa, daripada lo naik motor sendiri, mendingan lo boncengan aja. Lagi pula, kalian tahu nggak sih kalau CO2 yang ada di bumi ini itu nggak bisa yang namanya keluar dari ke luar angkasa, dan itu akhirnya merangkap ke bumi lagi. Jadinya bumi kita panas deh. Alah itu paling juga biasa aja. Nih, lihat nih. Tuh lihat, ini tuh salah satu dampak dari pemanasan global, yang dimana es yang ada di kutub utara itu mencair. Lo nggak kasihan apa sama hewan-hewan yang di sana? Efek rumah kaca adalah sebuah istilah proses pemanasan alami yang terjadi jika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas dari bumi. Ataupun istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek rumah kaca, yakni panas matahari yang terperangkap oleh atmosfer bumi. Pada dasarnya, efek rumah kaca sangatlah penting karena apabila bumi tidak memiliki efek rumah kaca, maka bumi akan memiliki suhu 15,6 derajat lebih dingin. Tetapi efek rumah kaca yang terjadi sekarang ini tidak lagi tergolong sebagai hal yang normal karena lama-kelamaan suhu di permukaan bumi ini menjadi sangat panas karena banyak panas matahari yang tertampung di bawah atmosfer bumi yang seharusnya dipantulkan ke luar angkasa. Proses terjadinya efek rumah kaca, radiasi matahari mencapai atmosfer bumi. Sebagian dipantulkan kembali ke angkasa. Sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan yang kemudian memanaskan bumi. Panas memancar dari bumi ke luar angkasa, lalu sebagian radiasi panas terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjadikan bumi cukup hangat untuk menopang kehidupan. Namun dengan adanya aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pertanian dan pembukaan lahan, meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Ketika banyak gas rumah kaca, maka akan memerangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik, bersamaan dengan efek lain seperti pengasaman laut. Apa saja yang tergolong gas rumah kaca? Tadi kenapa sih ini gue seneng lain? Soalnya kalau kita pakai kendaraan mobil atau motor, kita pakai kendaraan tahu kan, ya nggak mau cari mesin hewan aja. Nah, bener banget tuh, kan kayak sekarang tuh udah banyak banget kendaraan pribadi. Mending sih kita sama-sama ngurangin ya, naik angkot atau angkutan lainnya, atau juga bisa dengan cara transportasi yang lebih ramah lingkungan, bisa sepeda. Itu tuh kok lampu kita dinyalain sama ada charger yang nyolok ya? Ih, iya, siapa ya yang gituin ya? Mas udah kosong sih, mana saya nyala lagi.
buang. Emang kenapa? Kamu tahu nggak sih kalau sampah makanan atau food waste yang mengalami penimbunan terlalu lama akan menghasilkan gas metana atau CO4, dan ini sangat berpengaruh terhadap lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Jadi mendingan sampah ini menjadi pupuk aja dari makan dibuang. Serius sih ya? Kamu tadi nyalain AC di kelas ya? Iya, aku nyalain AC. Kamu tahu nggak sih kalau misalkan AC itu ternyata ada zat CFC-nya? Oh gitu. Iya, nah, zat CFC ini tuh ternyata bisa membuat panas di bumi semakin membara dan juga dapat merusak lapisan ozon. Jadi mendingan sekali makan aja dulu. Oke. Jangan lagi sih AC ya. Kayak aku harus pakai parfum deh sekarang. Hai, kamu pakai AC-nya? Udah. Kamu bisa pakai parfum ya? Iya. Kalau menurut aku kalau pakai parfum itu juga secukupnya aja, karena parfum itu ada zat CFC-nya juga sehingga ini bisa ngaruh. Kamu masih kaget gak sih? Iya, aku ini bukan cuma AC doang aja. Iya, bukan cuma AC doang. Karena parfum itu secara kita nggak sadar itu ada zat CFC-nya. Jadi ternyata sangat berpengaruh banget gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada lagi nih, namanya gas N2O atau nitrogen dioksida. Pada awalnya, gas ini hanya sebagai pendorong kendaraan dan juga roket. Tetapi seiring perkembangan zaman, zat ini juga diproduksi di pabrik, pembangkit listrik, dan juga lapisan ozon sendiri dapat membuat manusia dan makhluk hidup lainnya terpapai radiasi matahari yang berbahaya. Dapat dilakukan dengan beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Yang pertama, meningkatnya temperatur bumi dan di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua, mencairnya glasier dan permukaan air sehingga menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang ketiga, peningkatan suhu yang akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Yang keempat, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengemasan air laut. Padahal banyak spesies lainnya hidup bergantung pada terumbu karang. Dan yang kelima, curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Dan yang terakhir, lapisan ozon menipis sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan, menjaga kestabilisan suhu bumi dan melindungi diri dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini adalah bahwa bumi kita sudah semakin panas, yakni global warming yang terjadi pada bumi kita sudah semakin parah. Kita sebagai sesama manusia sudah sepantasnya untuk bersama-sama mengurangi berbagai hal yang dapat menyebabkan bumi kita semakin panas. Bisa mulai dari hal yang terkecil, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mengurangi penggunaan AC yang berlebihan. Jangan biarkan bumi kita semakin sengsara. Together we love And stop. Global warming.